Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Secara umum, sumber daya manusia atau biasanya disingkat SDM merupakan potensi yang terkandung di dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia mencakup dua tugas, yaitu analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran SDM. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Memperkirakan permintaan dan penawaran SDM. Setelah memahami apa yang harus dilakukan dalam organisasi, mereka dapat mulai merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Ramalan penjualan yang baik seringkali menjadi dasar perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada bisnis kecil. Penalaran historis kemudian dapat digunakan untuk memprediksi permintaan akan berbagai jenis karyawan. Penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf atau staffing adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen atau penarikan, berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf atau penyusunan staf sering disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi atau perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Rekrutmen internasional merupakan praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Rekrutmen eksternal. Perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang, dan terkadang mereka juga tidak ingin. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Berikutnya, menyeleksi sumber daya manusia. Yang pertama, formulir aplikasi.
Tahap utama dalam seleksi biasanya meminta para kandidat untuk mengisi lembar aplikasi yang kosong. Yang kedua, wawancara merupakan alat prediksi yang buruk terhadap keberhasilan pekerjaan. Yang ketiga, tes. Tes merupakan alat prediksi terbaik terhadap keberhasilan pekerjaan. Yang keempat, tes lainnya. Selain hal tersebut di atas, ada pula teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisinya. Misalnya tes poligraf, tes fisik, dan sebagainya. Selanjutnya pelatihan. Yang pertama, pelatihan saat bekerja. Terjadi sewaktu karyawan sedang bekerja. Pelatihan ini bersifat informal. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja. Pelatihan di luar tempat kerja berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja. Pendekatan ini menawarkan lingkungan yang terkendali dan memungkinkan studi berfokus tanpa interupsi. Yang ketiga, pelatihan simulasi merupakan lingkungan kerja buatan untuk tempat pelatihan yang terlihat realistis dan jauh dari lokasi kerjanya. Selanjutnya, kompensasi dan tunjangan. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Berikutnya, program intensif, yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia khusus untuk beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusikan ke seluruh perusahaan. Berikutnya, program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Semisal rencana pensiun. Tunjangan pensiun merupakan satu tunjangan penting yang tersedia bagi banyak karyawan. Kebanyakan rencana pensiunan yang disponsori perusahaan diatur sedemikian rupa supaya dana pensiun dibayar kepada karyawan ketika mereka pensiun. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif, di mana para manajer harus merencanakan kebutuhan SDM jangka panjang dengan menilai tren masa lalu, rencana masa depan, dan tren ekonomi umum. Peramalan dalam penawaran tenaga kerja terdiri dari dua tugas, yaitu menawarkan peramalan internal, meramalkan penawaran eksternal. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencocokkan penawaran dan permintaan SDM berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan staf yang diramalkan. Jika terjadi kekurangan, maka karyawan baru akan direkrut di mana peramalan tenaga kerja eksternal membantu manajer merekrut berdasarkan tipe pekerja mana yang tersedia atau yang langka. Assalamualaikum.